Di mana Stella? Saka melangkahkan kakinya meninggalkan taman belakang. Dulu taman itu adalah tempat favoritnya bermain bersama ibu. Tapi sekarang berubah menjadi tempat yang paling dia benci karena ada yang menggantikan ibunya di rumah ini. Dia mendekati area pesta di mana ada banyak orang berdansa dengan alunan musik yang begitu merdu sampai membuat mereka terhipnotis. Pandangan Saka mengedar ke seluruh sudut untuk mencari sosok wanita cantik di sana. Tapi sialnya dia tidak mendapati Stella di antara orang-orang. Di mana dia? Gumam pria itu yang mencari dengan kesusahan. Namun dia justru bertemu dengan Roland. Tapi sayangnya mereka bahkan tidak saling bertegur sapa, hanya berpapasan dan bersikap layaknya orang asing. Seperti yang sudah dikatakan, jika hubungan mereka tidak lebih dari sekedar partner kerja yang saling membutuhkan, demi kelancaran Harris Group, dia harus bisa bersikap baik pada ayahnya itu. Roland tahu kebencian di hati Saka untuknya. Dia tahu kekuasaan Saka yang bisa saja menghempaskannya dari Harris Group maupun mansion ini. Itu sebabnya dia mencari cara untuk melumpuhkan Saka, yaitu dengan merebut Anna, maka impian pria itu akan hancur. Dan sekali lagi, dia akan melakukannya dengan Stella. Saka berhenti di tengah-tengah pesta. Dia menatap para tamu yang sibuk berdansa, menikmati alunan musik merdu. Pria itu berkacak pinggang. Kemana Brands membawa Stella? Gumamnya yang masih saja mencari keberadaan wanita itu. Lihat saja apa yang akan kulakukan padamu, Brands. Geram pria itu yang sudah tampak kesal. Tuan? Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya dari arah belakang. Dia mendapati seorang wanita di sana. Dia memakai dress berwarna biru tua dan senyumannya yang tampak manis. Saka mengerutkan keningnya. Dia menatap wanita itu dengan lekat. Cat, ucap Saka ketika dia menyadari siapa wanita itu. Seorang karyawati di Harris Group yang biasanya dia gunakan sebagai tempat pelampiasan jika dia tidak memiliki seorang wanita yang lain. Apa kabar Tuan? Apa Tuan sangat sibuk sampai lupa dengan saya? Wanita cantik berbadan sintal itu mendekati Saka. Dia mengelus lengan pria itu lalu menatapnya dengan tatapan nakal. Pandangannya tertuju pada bagian dada Saka karena kancing kemejanya terbuka dan itu terlihat sangat seksi. Tuan semakin tampan saja, ucap Cat sambil mengerlingkan matanya. Ingin berdansa denganku? Tanya wanita itu yang langsung menawarkan diri. Dia meluruskan tangannya ke arah pinggang pria itu dan juga lehernya. Namun detik kemudian Saka justru menjauhkan tangan Cat dari pinggulnya sampai membuat wanita itu keheranan. Tuan, ada apa? Tanyanya karena dulu Saka bahkan tidak pernah menolak dia. Malah pria itu yang selalu memanggil Cat ke dalam ruangannya untuk memberikan sedikit sentuhan dan kenikmatan. Saya sedang tidak ingin berdansa, Cat, ucap Saka dan masih mengendarkan pandangan ke seluruh arah, mencari tahu di mana kebenaran Stella. Sial, kenapa dia terkesan sangat bodoh saat wanita itu tidak ada? Kenapa? Tanya Cat yang tampaknya tidak terima. Namun Saka justru menggelengkan kepala. Jika kau ingin berdansa, temui saja pria di sana. Dia menerima semua wanita jenis apapun. Dia menunjuk ke arah pria berjas merah yang sedang berbincang dengan beberapa orang. Tuan Roland. Ayahmu? Tanya Cat yang terlihat terkejut. Dia menatap Saka yang sialnya tidak memandang dia sedikit pun. Iya, pergilah, dia pecinta wanita. Saka berlalu begitu saja meninggalkan Cat yang rasanya sudah ingin memekik marah. Dia menginginkan Saka, tapi kenapa ditawarkan pada ayahnya? Saka brengsek. Umpat Cat yang merasa dirinya dipermainkan dan masih didengar jelas oleh pria itu. Namun dia bersikap soal tidak mendengar apa-apa. Saka masih sibuk mencari keberadaan Stella. Dia sudah mulai kesal dan lihat saja apa yang akan dia lakukan nanti jika sampai dia mendapati wanita itu melakukan hal yang aneh-aneh. Tiba-tiba tatapannya tertuju pada seseorang yang duduk di sebuah kursi dan ada Brands yang berdiri sedikit jauh di sampingnya. Astaga, wanita itu kenapa selalu saja membuat dia panik sih? Saka bercak kesal, lalu dia menghampiri Stella yang tampak sedang memijat kakinya. Seketika pria itu menjadi panik dan langsung mendekati Stella. Stella yang meringis kesakitan menengok ke depan ketika dia mendengar sebuah suara yang begitu familiar di telinganya. Dan benar saja, ada Saka yang sudah berdiri di hadapannya sekarang. Tatapan pria itu terlihat kesal dan sepertinya dipenuhi amarah. Aku mencarimu kemana-mana, sentaknya karena rasa cemas seketika membuat dia jengkel. Namun ketika mendengar ringis dari bibir Stella, ekspresi pria itu langsung berubah. Ada apa denganmu? Tanya Saka lalu menatap tangan Stella yang sibuk mengusap tumit kakinya. Brands, kau tidak menjaganya? Kali ini Saka memelototi Brands yang kini sudah terlihat pasrah. Ya, dia akan tetap salah di mata pria itu. Mendekati salah, membiarkannya seperti ini juga salah. Jadi dia akan serba salah. Tidak, ini bukan salah Brands. Kakiku hanya keseleo tadi karena memakai heels terlalu lama. Dan aku tidak terbiasa, gumam Stella di ujung kalimatnya. Saka bercak kesal. Dia masih melototi Brands yang pura-pura tidak melihat pria itu. Aku memintamu menjaganya, bukan malah menunjukkan wajah tanpa dosamu itu, brengsek. Umpat Saka yang sudah semakin kesal. Kau yang melarangku untuk menyentuhnya, Saka, balas Brands yang merasa tidak terima. Jadi
Apa aku bisa menyentuh kulit Stella? Kupatahkan tanganmu jika sampai kau menyentuhnya. Nah loh, dia saja melarang, tapi malah menyudutkan Branch. Dan pria itu hanya bisa menarik nafas dan berusaha memaklumi Saka. Sedikit demi sedikit sifat asik pria itu semakin terlihat. Sikap yang selama 3 tahun terakhir tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. Posesif. Apa yang kamu lakukan? Stella panik ketika dia menyadari Saka berjongkok tepat di hadapannya. Pria itu mengabaikan Stella. Dia meraih kaki jenjang itu yang masih berbalutkan high heels, lalu meletakkannya di atas lutut. Stella bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Bella sendiri pun ikut tercengang sendiri. Benarkah pria itu Saka? Atau hanya jin yang menjelma? Mana mungkin Saka melakukan hal seperti ini? Bahkan dia tidak peduli jika celananya akan kotor. Stella yang kebingungan menoleh ke samping. Dia menatap Branch yang juga sama-sama syok seperti dirinya. Saka mengabaikan kebingungan kedua orang itu. Dia melepaskan high heel Stella, lalu memijat pergelangan kaki wanita itu. Apa sudah jauh lebih baik? Tanya pria itu yang mendongak untuk menatap Stella. Tatapan mereka bertemu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun tangan pria itu masih terus bergerak memijat pergelangan kaki Stella. Sial, pria itu terlihat sangat tampan dengan 2 kancing kemeja paling atas terbuka. Terlebih saat dada bidangnya terlihat sangat jelas. Stella, iya, sudah lebih baik, ucap Stella dengan cepat, lalu tersenyum dan menarik kakinya di atas lutut pria itu. Karena dia mulai menyadari ada beberapa tatapan orang yang tertuju pada mereka. Terlebih seorang wanita yang bergaun merah berdiri beberapa meter dari mereka. Stella tahu itu wanita yang bernama Anna. Dia terus menatap ke arah mereka dengan tatapan penuh kebencian. Kamu yakin sudah baik-baik saja? Dia mengaku dengan cepat karena semakin panik ketika Anna sudah mulai mendekati mereka. Saka berdiri, dia menatap Stella yang sudah selesai membenahi sepatu high heelsnya, lalu menoleh ke belakang dan mendapati Anna sudah berdiri di sana. Kening pria itu mengerut. Dia memandangi Anna yang sudah terlihat penuh amarah. Matanya masih terlihat sembab dan terus menatap Stella dengan penuh kebencian. Tiba-tiba Saka meraih pinggul Stella, menariknya hingga merapat ke tubuh pria itu. Dia menatap Anna karena benar-benar sengaja melakukan itu. Ibu tiri, ucap Saka yang terdengar seperti ejekan, dan itu semakin membuat tangan Anna mengepal kuat. Ibu tiri? Wanita muda ini ibu tiri Saka. Tapi tunggu, bukankah dia Anna? Orang yang disebut Pearl. Dan astaga, Stella panik dan mengumam dalam hati. Ketika dia baru menyadari Anna adalah orang dia temui di kantor, juga di mobil Saka. Stella benar-benar tercengang ketika dia memahami satu hal yang ternyata menjawab semua kebingungannya. Suamimu ada di sana, ibu tiri, ucap Saka lagi, yang semakin menambah kesalahan di hati Anna. Hampiri suami tercintamu itu. Anna mengabaikan ucapan sarkas Saka. Dia hanya fokus pada Stella dan juga kalung yang ada di leher wanita itu. Itu milikku. Stella kebingungan ketika Anna menunjuk ke arah kalung yang dia pakai, lalu menatap Saka yang masih setia merangkul pinggulnya dengan erat. Maksudnya? Tiba-tiba Saka menjauhkan telunjuk Anna. Kalung semahal itu tidak pantas untukmu, Anna, ucapnya dengan tegas. Yang dipikirkan Stella. Saka menoleh padanya, mengabaikan Anna yang mungkin ingin memaki mereka di sana. Tidak perlu mendengar ocehan orang yang tidak penting, sambungnya dengan cepat. Sialnya, Stella malah dibuat salah tingkah karena pria itu selalu menatap ke arahnya, menunjukkan sikap yang menganggap Stella sebagai seorang wanita berharga baginya. Dan itu tidak pernah dia lakukan pada Anna selama mereka menjalin hubungan. Hati Anna semakin panas, bahkan kini matanya sudah kembali berkaca-kaca. Namun bibirnya seolah tidak mampu mengatakan apapun. Hatinya terasa remuk ketika melihat Saka yang sepertinya sangat mencintai wanita itu. Sepertinya kita harus pulang, sayang, ucap Saka, lalu dia mengecup pipi Stella. Dan wanita itu tampaknya sangat menikmati perannya kali ini. Dia tersenyum seolah bangga karena sudah menjadi milik Saka. Ibu tiri, tolong beritahu suamimu, saya dan calon istri saya ingin pulang. Saka tersenyum sinis. Dia merasa puas ketika melihat air mata Anna yang jatuh. Ini adalah hal yang paling dia tunggu. Melihat wanita itu tersiksa, merasakan sakit akibat pengkhianatan yang dia lakukan sendiri. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.